Salam literasi digital. Baik, para sahabat, kita kembali berjumpa pada channel ini. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, para sahabat untuk mengulas atau mereview silabus dan rencana pembelajaran sederhana. Di sini kebetulan lembaga kami bergerak dalam bidang kursus bahasa Inggris. Jadi silabus yang kami perkenalkan juga silabus pembelajaran bahasa Inggris, demikian juga dengan RPP-nya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa silabus kurikulum kemudian diterjemahkan dalam bentuk silabus, kemudian diterjemahkan dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu berupa rencana pembelajaran atau lesson plan. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita melangkah pada kegiatan selanjutnya, yaitu mereview silabus. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan pada layar ini. Jadi ini adalah lembaga kami, The School, LKP Global Indo. Kemudian ada unit 10. Kemudian standar kompetensi yang kita ajarkan adalah tentang bagaimana berdiskusi atau membicarakan tentang resep masakan dan table setting. Jadi, kemudian levelnya adalah intermediate level, level tingkat menengah. Kemudian unit description-nya atau gambaran secara menyeluruh adalah unit ini mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendiskusikan makanan dan table setting. Ya. Nah, silabus itu intinya terdiri dari beberapa aspek yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar apa yang akan kita capai pada silabus unit 10 ini. Nah, di sini sudah jelas ada 3 kompetensi dasar, ya. Kemudian indikatornya, kemudian latihan, tasks atau kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian durasi waktunya adalah 5 kali 90 menit. Jadi sekitar 10 kali pertemuan, karena 1 kali pertemuan itu sekitar 45 menit. 1 jamnya itu adalah 45 menit. Nah, kemudian dari silabus ini, akan diterjemahkan oleh para instruktur kami menjadi rencana pembelajaran atau lesson plan. Seperti ini Bapak Ibu, bisa diperhatikan. Jadi lesson plan ini dibuat sederhana saja, karena pada lembaga kursus kami yang dipentingkan adalah skillnya, ya. Skill bagaimana bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bisa lancarnya berbahasa Inggris dalam bidang resep, food, and table setting atau table manner. Pada lesson plan ini atau rencana pembelajaran juga dicantumkan nama sekolah, unit keberapa, standar kompetensi apa, kemudian levelnya bagaimana, kemudian unit description-nya apa. Nah, ini dijelaskan dengan jelas. Kemudian pada RPP juga akan disajikan basic kompetensinya apa, indikator lebih spesifik setiap pertemuan itu sendiri. Kemudian contents atau materinya apa saja yang akan kita gunakan pada pertemuan saat itu. Kemudian contoh teksnya juga kita sajikan di sini, sehingga membuat instruktur kita menjadi lebih mudah dalam mengajar. Kemudian di sini juga dicantumkan metodologi pembelajaran, pendekatannya apa, kemudian modelnya apa, metodenya apa. Kemudian juga media yang digunakan apa saja, apakah hanya ceramah saja ataukah menggunakan gambar,
PowerPoint, presentasi dan lain sebagainya. Dan sumber pelajarannya apa? Apakah modul ataukah mungkin dari internet seperti yang tersaji pada RPP ini. Kemudian yang terpenting adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini apa yang saja dilakukan pada tahap pendahuluan, kemudian pada kegiatan inti, apakah itu model game ataukah model seperti apa, seperti yang tersajikan pada metodologi pembelajaran. Jadi itu metodologi pembelajaran itu harus tercermin dalam langkah-langkah ini. Pada langkah-langkah pembelajaran atau step ini. Sehingga ada semacam korelasi antara metodologi dengan langkah-langkah pembelajaran. Ini menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan atau kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, kemudian setelah ini terlaksana, kegiatan proses pembelajaran sudah terlaksana, kemudian dibentuklah evaluasi. Nah, evaluasi ini boleh dalam penilaian, tekniknya seperti apa, kemudian apakah berupa lembar kerja, berupa bentuk instrumennya adalah berupa lembar kerja atau LKS. Kemudian ini saya berikan contoh rubrik penilaiannya seperti ini: diction, grammar, spelling, paragraph development. Nah, ini mungkin dia membuat teks atau resep masakan. Jadi seperti ini kriteria penilaiannya. Nah, kemudian standarnya seperti ini. Nah, kemudian ini, seperti inilah modelnya. Jadi dia mampu membuat seperti ini. Dan mampu berbicara atau speaking in English seperti itu tentang bagaimana resep masakan. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu review singkat kami ini tentang silabus dan lesson plan yang atau RTP yang kami punyai di lembaga kami. Jadi disinilah akan tercermin apa yang akan kami sajikan kepada para siswa. Baik, para sahabat, Bapak, Ibu sekalian, nah demikianlah ulasan kami tentang silabus dan review RPP ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap melakukan yang terbaik bagi perbaikan dunia pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.